Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga yang disusun oleh Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala. Terakhir sampai pasal ini menuntut ilmu harus tunduk kepada kebenaran itu. Nasihat yang keempat. Nah, itu. Kata dia yang sudah bilang sampai nasihat yang keenam, gitu kan? Siapa tahu dia menyajikan yang lain, gitu maksud saya. Iya, kan? Baik, teman. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala, yajibu li talibil ilmi, wajib bagi penuntut ilmu itu al-khudu biman ja'al haq, tunduk kepada apa yang datang berupa kebenaran. Yang dimaksud dengan al-haq yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, Al-Haqqu min Rabbik, Al-Haqqu min Rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu sesuatu yang datang dari Tuhanmu, dari Rabbmu, maka janganlah kamu menjadi golongan orang yang merasa ragu. Nabi SAW berkata dalam riwayat Imam Muslim, "Uktub ma kharaja minni illa al-haqq." Tulislah, tidak akan keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala dalam riwayat Imam Abu Daud menyebutkan, "Ma 'alimna al-haqqa illa ma ja'a min kitabillah wa bima ja'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami tidak mengetahui kebenaran kecuali kebenaran itu sesuatu yang datang dari Allah dan sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad menyebutkan, "Idza ra'aita ar-rajula yatakallamu bima ja'a an kitabillah wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aw ma yatakallamu bi ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lamu annahu al-haq." Bila engkau melihat ada seseorang yang berkata berdasarkan Al-Quran, sesuatu yang datang dari Rasulullah, atau hal-hal yang dibicarakan oleh para sahabat, maka ketahuilah orang itu telah berada di atas kebenaran. Jadi kebenaran itu apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang datang dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa-apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Mana dalil yang membuktikan bahwa perbuatan para sahabat adalah kebenaran? Qaulullah Ta'ala, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang perintah baik muslimin wa
untuk berpegang dengan jalannya kaum muslimin yang pertama. Allah menyebutkan, wa man yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang dia menyakiti Rasul setelah datang kepadanya penjelasan yang nyata, dan dia mengambil jalan selain jalannya orang beriman. Ayat ini turun di masa Nabi, dan orang beriman pada masa itu adalah para sahabat. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mereka mengambil jalan selain jalannya orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan ia berpaling kemana dia akan berpaling. Wa nuslihi jahannam, kelak kami akan menjelumupkan dia ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Isyarat dalam ayat ini menunjukkan jalannya para sahabat adalah al-haq. Rasulullah SAW menyebutkan, la tajtami'u ummati ala dhalal, umatku tidak akan terpecah, umatku tidak akan bersepakat di atas sebuah kesesatan. Maka kesepakatan para sahabat dia adalah al-haq. Seorang talibul ilmi, beliau menasihati wajib tunduk dengan kebenaran, tunduk dengan apa yang ada pada Al-Quran, pada sunnah Nabi SAW, dan apa-apa yang telah ditempuh oleh para sahabat. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala beliau pernah berkata, Allah Ta'ala adalah hakim yang maha adil dalam memberikan hukuman. Dia zat yang namanya maha tinggi, dan orang-orang yang meragukan hal itu maka dia akan binasa. Beliau memberi isyarat, setiap yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah jalan untuk mencapai keselamatan. Setiap yang terbukti datang dari Al-Quranul Karim, maka dia merupakan sebuah kebenaran. Menentang dan menolak atau meragukan yang datang dari Allah, dia akan binasa, dia akan celaka. Maka tidak boleh seorang yang memiliki ilmu, apa yang ada pada pendapatnya bertentangan dengan apa yang datang dari Al-Quran. Setinggi apapun pengetahuannya tentang ilmu, maka dia wajib apa yang dia miliki itu tunduk dengan apa yang datang dari kebenaran. Tidak boleh dia menolak kebenaran, karena menolak kebenaran itu bibit kesombongan, bahkan dia kesombongan itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar darah berupa sifat sombong. Nabi menjelaskan tentang sombong. Al-kibru batrul haq wa ghamdun nas. Yang dinamakan kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Undur ila qaulillahi tabaraka wa ta'ala, perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan tatkala kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, sujudlah seluruh malaikat itu kepada Adam, kecuali satu makhluk yang disebut dengan iblis. Dia enggan dan dia menjadi sombong, maka iblis itu termasuk golongan orang yang kafir. Apa kesombongan iblis? Iblis sesungguhnya mengakui Allah itu hak, dan iblis mengakui bahwa dirinya diciptakan oleh Allah.
tapi iblis tidak mau tunduk dengan kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala. Ia berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku ini dari api dan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Dengan akalnya dia menolak kebenaran yang datang dari Allah untuk sujud kepada Adam. Maka Allah mengalahkan orang itu dalam golongan orang yang sombong dan kafir. Aba wastakbara. Ia enggan mengikuti perintah Allah dan menjadi sombong. Wa kana minal kafirin. Dan iblis itu termasuk orang yang kafir. Maka seorang ahli ilmu, bila dia menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia celaka, dia binasa, bahkan dia kufur. Kalau dia tahu sebuah kebenaran, dia tentang dengan hawa nafsunya. Abdurrahman ibnu Abdillah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala berkata, yakni putra dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, dia mengatakan, ada seorang yang datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, lalu dia berkutub, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ajarkan kepadaku satu kalimat yang ringkas namun mengandung banyak manfaat. Kalau Abdullah, ketika itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Yang pertama, beliau mengingatkan jangan berbuat syirik. Lalu beliau berkata, berjalanlah bersama Al-Quran kemana saja engkau pergi. Ya, ini maksudnya timbang urusanmu itu dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Terima kebenaran yang dari Al-Quran tadi. Jika ada kebenaran yang datang kepadamu, janganlah segan-segan untuk menerimanya, sekalipun kebenaran itu jauh letaknya dan tidak menyenangkan hatimu. Karena kadang-kadang kebenaran itu bertentangan dengan apa? Hawa nafsu. Maka jangan kalahkan kebenaran dengan hawa nafsu. Karena orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai panutannya, itu adalah orang yang paling zalim. Orang yang sesat itu wa man adzlamu mimman ja'ala hawahu ilaha, atau mimman ja'ala ilaha hawahu. Siapakah orang yang lebih zalim, lebih sesat dibandingkan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan bagi dirinya. Nah, pengikut hawa nafsu, dia menolak kebenaran ketika bertentangan dengan hawa nafsunya. Penuntut ilmu tidak boleh seperti itu. Lalu kata beliau, dan jika ada kebatilan yang datang kepadamu, tolaklah ia. Tolaklah ia jauh-jauh, sekalipun kebatilan itu sangat dekat letaknya dan sangat kamu sukai. Tolak kebatilan itu, pergi menjauh darinya, walaupun kebatilan itu dekat dan kamu sukai. Menjauh darinya. Ini jalan keselamatan. Saya pada hari ini kita banyak menjumpai para tolak berilmi, sifat menolak kebenaran ini terkadang masih muncul dalam diri mereka, di mana sebagian mereka menganggap kebenaran itu yang datang dari dirinya saja, atau kelompoknya saja, atau golongannya saja. Padahal bisa jadi kebenaran itu datang dari orang selain golongannya, dan kebenaran tidak akan berubah dari manapun datangnya. Bukankah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala diajari oleh iblis beberapa kalimat agar setan tidak datang kepada dirinya? Dia jadi apa ya? Dia jadi apa? Mengamalkan membaca ayat kursi. Tadi mengatakan yang dia ucapkan benar, tapi dia pendusta. Iblis itu pendusta. Tapi mengatakan apa yang disebutkan oleh iblis bahwa setan tidak akan datang kalau seseorang membaca ayat kursi, itu benar. Tapi berapa banyak kita jumpai pada hari ini sebagian orang menolak hanya karena sebab siapa pula, dari mana dia, golongan apa dia. Baik. Padahal yang disampaikannya benar-benar sebuah hal.
seperti ini, maka ahli ilmu tidak akan mendapatkan keberkahan. Walaupun benar kita mengatakan undur maqala wandur maqala. Lihat siapa yang bicara, lihat pula apa yang dibicarakan. Benar. Kita harus melihat apa yang dibicarakan dan kita juga harus melihat siapa yang berbicara. Akan tetapi ketika kita mengetahui sebuah kebenaran, tidak pantas seorang tolak ilmu menolak kebenaran hanya karena sebab orang itu bukan dari golongannya. Karena kebenaran itu datang dari siapa saja. Kalau memang terbukti itu sebuah kebenaran. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ketika aku meriwayatkan hadis sahih dari Rasulullah SAW dan aku tidak menggunakannya, maka aku bersaksi pada kalian semua bahwa sejak itu akal sehatku telah hilang. Artinya Al-Imam rahimahullah mengingatkan, kebenaran itu yang ada dari Rasulullah. Kalau ada orang disampaikan hadis, kemudian dia tolak hadis, itu tanda-tanda bahwa orang itu sudah gila. Akal sehatnya tidak ada. Karena saya pernah menjumpai ada seorang lelaki sangat amat fanatik dengan salah seorang tokoh, sampai dia berani berkata, "Idza ra'aitu yusalli yarfa'u ahadun min rijlaihi fa shallaitu kama shalat." Dia mengatakan, kalau seandainya aku melihat orang itu sholat dengan mengangkat satu kakinya, aku akan sholat seperti orang itu sholat. Ini kan kebodohan. Sama artinya kalau seandainya orang itu masuk jurang, dia juga mau masuk ke dalam jurang. Alhamdulillah tidak boleh demikian. Kalau dia melihat ada seorang tokoh, kalau dia mengerjakan sebuah amal, dia timbang dulu perbuatan tokoh itu sesuai dengan kebenaran atau tidak. Kalau tidak, ya dia tolak. Siapapun mereka, tidak peduli. Kalau seandainya sesuai dengan kebenarannya, maka diterima. Tidak cocok dengan kebenaran, dia tolak. Meskipun itu ucapannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ibn Hazm, Imam Asy-Syafi'i, dan para imam turba yang lainnya, rahimahullah ta'ala jami'. Bila pendapat mereka bertentangan dengan al-haq, tinggalkan pendapat mereka, terima dan tunduk dengan apa yang datang dari al-haq. Nah, beliau juga mengatakan, bila ada seseorang yang mengingkari dan menolak kebenaran berada di hadapanku, aku tidak akan menaruh rasa simpati kepadanya. Barang siapa yang menerima kebenaran, maka aku pun akan menghormati, tanpa ragu akan mencintainya. Lihat Imam Asy-Syafi'i, ukuran cinta dan bencinya itu dengan apa ya? Loyalitas orang itu terhadap Allah. Ketika seseorang itu loyal kepada kebenaran, kecondongan kepada kebenaran itu ada, sekalipun sekali waktu dia jatuh dalam kekeliruan, itu hal yang manusiawi. Maka beliau meletakkan rasa cintanya kepada orang yang condong kepada kebenaran itu. Dan beliau tidak menaruh simpati sedikit pun kepada seseorang yang menolak kebenaran. Setinggi apapun kedudukannya, ketika dia menolak kebenaran, tidak perlu diberikan rasa simpati kepada orang ini. Siapapun yang menolak al-haq, tidak diberikan kepadanya kecintaan sampai dia melakukan sesuatu yang bersesuaian dengan al-haq. Karena itu ya rahimani wa rahimakumullah, kita jangan tertipu dengan sebagian orang yang mungkin pandai berbicara, sallallahu alaihi wasallam, memiliki gelar yang panjang, atau banyak menulis sebuah buku sebuah buku atau tulisan, kemudian dia tidak mau tunduk dengan kebenaran. Kecintaan kepada dirinya tidak perlu diberikan. Kecintaan itu diberikan kepada mereka yang mau tunduk kepada kebenaran. Ketika tulisannya kita sebutkan ada kekeliruan, dia rujuk kepada kebenaran. Ketika ucapannya ada kekeliruan, lalu kita nasihati dia kembali kepada kebenaran. Ini yang kita muliakan dan kita cintai. Jadi kalau orang itu diberikan kebenaran, disampaikan al-haq, dia tolak dengan berkata, itu bukan datang dari guru saya, itu bukan kelompok saya, itu kelompok yang tertuduh begini dan begitu, maka orang seperti ini tidak perlu diberikan rasa cinta. Tentu sebatas kemaksiatan yang dilakukan. Faham itu ya Pak? Faham ini ya Pak? Nah. Beliau berkata, karena orang yang seperti itu adalah orang yang sombong.
Orang yang lain berkata, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan melecehkan atau mengecilkan manusia. Ini nasihat yang keempat. Ingat wahai penuntut, jangan tolak kebenaran. Imam Syafi'i bila beliau esok akan berdialog dengan musuhnya atau sesuatu yang berbeda pendapat dengannya, malamnya beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah sebab hidayah itu ada di lisan orang yang ada di hadapan. Maksudnya, kalau memang yang diucapkan orang itu benar, jangan engkau buat hatiku merasa berat menerima kebenaran. Dan memang seharusnya demikian seorang mukmin. Tapi ini sama sekali bukan anjuran bagi antum untuk dekat-dekat dengan orang yang sudah nyata-nyata sesat. Baik, orang sudah nyata-nyata Syiah, Rafidhah, antum jangan bilang kebenaran bisa datang dari siapa saja. Ya nggak benar. Ya kita tukar pikiran dengan Syiah, Rafidhah, jangan. Karena otak kita bukan tempat sampah. Sebab ucapan orang Syiah itu sampah, nggak perlu didengarkan. Perkataan-perkataan mereka itu najis. Jangan biarkan hati kita yang sudah kita usahakan untuk suci lalu hingga dalam hati kita itu perkataan orang Syiah yang najis. Oke? Jangan. Demikian pula orang-orang takfiriyun. Apa takfiriyun itu? Khawarij. Sudah nyata-nyata sama Khawarij, udah jangan dekat dengan orang Khawarij. Sebab penyakit Khawarij itu seperti rabies. Tahu penyakit rabies? Binatang yang terkena penyakit rabies itu menggigit orang, maka itu dalam hitungan menit atau detik atau bahkan mungkin ya paling lama jam, itu akan menyerang sarafnya kemudian mati dengan dilakukan. Nah, orang yang dekat sama orang Khawarij, lama-kelamaan dia menjadi apa? Si Khariji juga. Orang yang punya pemikiran Khawarij. Nah, kalau ketemu dengan orang Khawarij, sudah tinggalkan bicara yang lainnya. Kalau bicaranya masalah muamalah dagang, ya dagang aja, nggak usah bicara yang lainnya, tinggalkan. Kalau perlu jangan dulu bersama dirinya. Itu kalau sudah nyata-nyata ada pada kesesatan. Ada pun seorang muslim yang condong kepada kebenaran, kadang dia jatuh dalam sebuah kesalahan, tidak boleh. Lalu kita mengatakan bahwa pada orang ini tidak ada kebaikan, tidak boleh. Nah, itu penting dipegang oleh penuntut ilmu. Nasihat yang kelima, ini penting. Penuntut ilmu wajib berusaha mencari nafkah. Dan penuntut ilmu tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Karena penyakit sebagian talibul ilmi selalu kepingin dimuliakan orang. Saking kepingin dimuliakan orang, maka selalu menjadi apa? Beban bagi orang lain. Talabul ilmi tidak boleh seperti itu. Talabul ilmi tidak boleh menjadi parasit, hingga di tempat orang, memiliki orang, meminta penghidupan darinya, maksudnya makan dan minum darinya, bergantung dengannya. Tidak boleh. Antum yang belajar ilmu jangan menjadi parasit terhadap orang tua antum. Tunjukkan bahwa orang yang belajar ilmu agama itu punya sifat tawakal yang tinggi. Anda sudah belajar kitab usul salasah atau salah satu usul. Anda juga belajar kitab tauhid. Di sana ada bab tentang tawakal. Di sana ada bab tentang pembacaan takdir. Di sana ada bab tentang perintah agar manusia berusaha. Maka amalkan ini. Jangan cuma sekedar ilmu saja. Karena sebagian orang ilmu sibuk membuka buku. Malam dia buka buku, pagi-pagi buka buku, siang hari dia tidur, bangun tidur buka buku lagi, lapar dia makan, selesai makan kemudian dia buka buku lagi, terus bergantung hidupnya dengan orang lain. 20 tahun, sudah usianya 30 tahun, sudah usianya 40 tahun, bergantung juga dengan orang tua. Ini bukan tolak ilmu. Penuntut ilmu, ilmunya itu memberikan kebaikan bagi dirinya. Juga bisa mendatangkan kebaikan dengan izin Allah untuk orang lain. Maka beliau menasihati di sini, li talibil ilmi ayyabtaghiya min fadlillahi tabaraka wa ta'ala. Penuntut ilmu itu harusnya mencari nafkah, mencari karunia Allah tabaraka wa ta'ala untuk biaya hidupnya. Islam enggak mengenal istilah apa ya? Pengangguran, enggak ada.
Gak ada tolabul ilmi itu yang pengangguran itu gak ada. Kita patut bersedih dan kita katakan kepada seorang tolabul ilmi yang pengangguran, kita katakan kepadanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini peringatan ya. Gak boleh seorang tolabul ilmi itu tidak punya pekerjaan. Allah sudah menjadikan muka bumi ini tempat untuk mencari penghidupan yang halal. Waja'alna lakumul arda jami'an. Kami jadikan bumi ini untuk kalian semua. Bumi telah Allah jadikan agar manusia mencari penghidupan. Wa idza qudiya lis-shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila kalian telah selesai menunaikan salat, bertebaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Allah perintahkan. Tolabul ilmi itu mencari harta untuk biaya hidupnya, anak istrinya, dan dia mempelajari ilmu agama. Dan tolabul ilmi haram bagi mereka menjadi seorang yang meminta-minta. Aib bagi seorang tolabul ilmi kalau dia punya sifat apa? Mengemis, meminta-minta. Kalau tubuhnya tegak, badannya kuat. Lihat Nabi SAW berkata, "Mazal rajul yas'alun nasa." Senantiasa seseorang terus-menerus dia meminta-minta kepada manusia, hatta ya'tiya yaumul qiyamah laysa fi wajhihi muz'atul lahmin, sehingga nanti datang di hari kiamat dalam wajahnya tidak tertinggal sekerat daging. Pada wajahnya tidak ada lagi daging, artinya hilang rasa malunya. Seorang penuntut ilmu yang terjadi, seseorang kerjanya meminta-minta, dia terus meminta. Padahal orang yang meminta itu kadang diberi, kadang tidak diberi. Kalau manusia tahu bahwa orang minta itu kadang diberi, kadang ditolak, lalu untuk apa dia minta? Lebih utama dia bekerja. Ketika dia bekerja, Allah akan berikan kepadanya. Allah akan berikan kepadanya apa yang menjadi haknya. Tidak mungkin Allah tidak akan memberikan apa yang menjadi haknya. Karena Allah menciptakan setiap manusia memiliki hak rezeki. Bukankah Nabi mengatakan fayusal ilaihil malak fayanfuhu fi rizqihi wa yu'maru bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi am sa'idun aw saqiyun. Allah mengutus dalam perut wanita itu malaikat. Allah diperintahkan agar dia meniupkan rohnya. Lalu Allah perintahkan agar dia menuliskan tentang batas rezekinya, usianya, amal perbuatannya, bahagia atau sengsara. Manusia punya rezekinya masing-masing. Maka tolabul ilmi wajib untuk bekerja. Gak boleh tolabul ilmi apa? Meminta-minta. Banyak pekerjaan yang kemarin Ustaz Abu Musa Bidullah menjelaskan lihat bagaimana seorang yang dipertemukan dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal, pekerjaannya memang membuat, itu pekerjaan yang mulia. Bahkan para nabi di antara mereka yang bekerja mencari kayu bakar siapa? Nabi siapa? Nabi Daud kerja mencari kayu bakar. Bahkan di antara orang yang soleh, yang dia masuk dalam sebuah gua kemudian tertutup oleh sebuah batu, kemudian dia bertawas dengan amal soleh, yang salah seorang di antara mereka yang berbuat baik kepada ibunya, pekerjaannya mencari kayu bakar. Dan itu bukan hanya hina. Itulah boleh itu jangan apa namanya, kata anak muda itu jaga image, jaim ya mana? Jadi kalau itu jangan jaim. Kita aneh ada seorang talabul ilmi kerjanya pilih-pilih. Bantu saya cari pekerjaan, ada kerjanya bikin roti. Masa saya bikin roti? Wala itu bukan hal yang naik. Jualan roti bukan hal yang naik. Berapa banyak Allah bukakan pintu kemuliaan dari pedagang roti. Ada syaratannya? Jual nasi goreng apa-apa. Seperti Al-Akhirah Abu Liyas, Masya Allah. Ini faedah buat kita. Artinya jangan malu. Jual apa namanya itu? Cacing ya Pak. Untuk mancing itu apa namanya? Kenapa itu bukan air? Jangan mengadakan tangan. Nabi SAW berkata, la ya'khudha ahadukum hablahu. Sungguh seseorang dari kalian mengambil talinya. Fayatiya bi husmati hatabin. Lalu dia membawa satu ikat kayu bakar
Al-Qari dipikul di atas pundaknya. Fayabi'a, ia jual kayu bakar itu. Fayaqufallahu biha, sehingga dengannya Allah menjaga kemuliaan jiwanya. Fayaqufallahu biha wajha, sehingga dengannya Allah jaga kemuliaan wajahnya, jiwanya. Khairun, nah itu jauh lebih baik min ayyas alan-nas, daripada dia harus meminta kepada manusia. Atau Allah, kan kalau dia minta kadang diberi, kadang ditolak. Riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala. Maka nggak boleh kalau beliau minta apa? Pengangguran, nggak boleh. Bekerja, kerja selama bisa untuk makan, membeli sesuatu yang menutup aurat, cukup. Jangan pula tomak dengan pekerjaan. Sebaliknya ini nasihat tidak dijumpai di sini, saya tambahkan sedikit. Kalau beliau tidak boleh tomak. Jangan tamak dengan harta, jangan rakus. Harta itu sudah ditentukan oleh Allah buat kita. Bekerjalah yang wajar. Allah mengatakan waja'alna an-nahara waja'alna an-nahara ma'asha. Surat apa? An-Naba. Kami telah menjadikan waktu siang hari itu untuk mencari penghidupan. Cukup sudah. Dari antum terbit matahari, antum bekerja sampai menjelang maghrib, selesai. Sudah, kalau sudah adzan maghrib, sudah. Jangan lagi antum sibukkan dengan dunia. Ini nasihat buat teman-teman yang bekerja di cucian mobil. Kalau ada di sini, saya tadi lewat masih ada yang mencuci mobil. Untuk apa? Apa yang dicari? Apa yang dicari? Apakah dengan mencuci mobil itu dosa-dosanya berguguran? Apakah dengan mencuci mobil itu kemudian perutnya menjadi kenyang? Apakah dengan mencuci mobil dia akan masuk surga dan meninggalkan salat? Tidak, demi Allah tidak. Tidak pantas itu dilakukan. Tinggalkan dunia itu ketika terdengar suara adzan. Ini Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu ta'ala. Aisyah radhiyallahu ta'ala menceritakan kalau Rasulullah berada di rumah Aisyah, beliau akan kerjakan semua pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh Aisyah. Wa idza sami'an nida tarakau fa ka'annahu lam ya'rifuna. Beliau tinggalkan ketika mendengar suara adzan semua yang ada kaitannya dengan dunia. Seolah-olah beliau tidak mengenal kami lagi. Ini Rasul. Apakah Rasul kaya raya kan? Saya mau tanya sama antum, Rasul kaya raya tidak? Hah? Rasul miskin tidak? Hah? Gimana jawabannya? Rasul itu kaya atau miskin? Hah? Rasul itu miskin tapi kaya. Itu jawabannya. Miskin karena tidak cinta dengan dunia. Kaya karena dia memiliki hati yang cinta kepada Nabi akhirat. Kaya jiwa. Maka kalau beliau seperti itu, antum yang bekerja di salas misalnya, ada Abu Dikri di sini. Kalau ada Abu Dikri misalnya, mana? Kalau ada kerja jualan kacamata misalnya begitu, dengar adzan berhenti sholat, ada majelis ilmu sudah tinggalkan dulu, datang majelis ilmu. Jauh lebih baik dulu di majelis ilmu itu daripada 1.000-2.000 rupiah. Selama Anda sudah cukup untuk makan, memberi, untuk auratkan Anda bisa memberi nafkah pada istri Anda, cukup sudah dunia. Kalau Anda diberi lebih, itu namanya dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya kita bekerja dari pagi sampai pagi. Kalau memang rezekinya satu piring nasi, ya satu piring nasi. Saya Anda. Yang penting kita bekerja, berusaha. Baik. Sekali lagi bagi penuntut ilmu jangan pilih-pilih pekerjaan. Maksudnya kalau itu halal dan kita selalu mengerjakannya, kenapa tidak? Ali bin Abi Thalib kerja memungut apa? Kurma. Ali bin Abi Thalib itu menantunya Nabi. Pekerjaannya memetik kurma, kemudian diberikan kepada pemilik pohon kurma itu dapat upah. Ali bin Abi Thalib. Abu Hanifah, apa pekerjaannya? Imam Al-Albani, apa pekerjaannya Pak? Syekh Al-Albani apa pekerjaannya? Tukang servis jam. Dia servis jam dengan teliti, ada faedah untuk mencari rezeki. Masya Allah, Allah berikan kebaikan pada diri beliau. Abu Hanifah, apa pekerjaannya? Dagang dan tukang apa? Jahit, penjahit. Jadi kalau antum kerja jangan cari pekerjaan yang maunya gaji juga
Kerja 2 jam, Ustaz, kerjanya gajinya 2 miliar. Kerja di mana seperti itu? Nah, ya seperti itu, ya wajar. Ada perlu itu mau seperti itu bekerja. Nah, ini yang supir taksi juga ada, yang teman-teman sepertinya ada yang supir taksi juga ada. Ingat ini, kalau sudah ada sudah berhenti, ajak penumpangnya untuk apa? Sholat. Jadi kalau anda sedang mengantar penumpang dengan anda, ya Pak, kita sholat dulu. Kalau dia nggak mau sholat, ya sudah suruh turun. Turun kan begitu ya bilang. Suruh cari taksi yang lain. Karena rezeki yang memberi bukan penumpang, siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahih? Kita menjual adalah nasi. Dengan suara adzan sudah tutup warungnya. Nanti selesai sholat baru buka lagi. Teman-teman yang di pasar yang jualan ikan sudah ya Pak, kalau bagian mencaca ikan itu dengan adzan tutup sudah. Sholat dulu. Nanti habis itu baru lebih dimuliakan oleh manusia insya Allah. Yakinlah. Lebih dihargai oleh manusia yang lain. Manusia akan mengerti. Dan bahkan ini bagian daripada apa? Dakwah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wahai para pembaca Al-Quran, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Carilah sebagian dari karunia Allah dan jangan kalian menjadi beban bagi manusia. Ingat, jangan kalian menjadi beban bagi manusia. Ini kerja yang kita. Sa'id Ibnu Musayyab rahimahullah mengatakan, tidak ada kebaikan pada orang yang tidak mengumpulkan harta, maksudnya tidak mau mencari nafkah. Yang dengan cara itu ia bisa menjaga kehormatan dirinya dan melaksanakan amanatnya. Ikhwan, tidak ada kebaikan kata beliau orang yang tidak mau kerja. Makanya di zaman Umar bin Khattab, pemuda yang tidak mau kerja itu diusir. Kalau di zaman Umar bin Abdul Aziz, pemuda-pemuda miskin yang bekerja, lalu dia kepingin menikah, dibiayai oleh Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalau pemuda itu malas bekerja, dihukum. Sebagian dia menyebutkan bahwa Umar menghukum mereka sampai penjara 10 tahun karena pengangguran. Karena memang yang pantas pengangguran itu di penjara aja. Paham gak ya maksudnya? Yang dia gak punya pekerjaan itu yang di penjara. Nah, maka pemuda harus bekerja. Alasan gak bekerja? Gak ada. Kerjaan semua apa saja yang halal. Oke? Coba lihat sebagian saudara kita yang memungut apa namanya? Botol-botol plastik-plastik. Itu lebih mulia dibandingkan mereka yang duduk di depan pintu masjid, di sebagian masjid ya. Alhamdulillah di masjid tidak. Kemudian orang keluar di sholat Jumat kemudian mengadakan apa? Nah, itu tidak lebih baik dibandingkan dengan mereka yang mengumpulkan plastik lalu kemudian dengan suara dan mereka sholat. Selesai itu mereka mencari lagi, itu lebih afdal. Dan gak perlu malu. Karena Allah memuliakan kita bukan dengan harta kita. Allah memuliakan kita dengan apa? Ilmu dan iman yang kita miliki. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan angkat beberapa derajat orang beriman di antara kalian dan dia memiliki ilmu. Jadi iman dan ilmu yang ada pada seorang yang akan menjadikan orang diangkat derajatnya. Saya tadi bukankah demikian hadirin? Nah, mudah-mudahan setelah ini hadirin rahimakumullah, setiap talabul ilmu mau bekerja. Catatan bila mengingatkan di sini, ingat jangan sampai pekerjaan menjadi apa? Fitnah. Nabi kita berkata, inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati an-nar. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya. Ujiannya umatku adalah apa? Harta benda. Antum kalau sudah taklim sudah dunianya dilupakan. Bukan berarti nggak boleh jualan di luar, boleh nggak apa-apa. Maksudnya ketika di majelis sudah, jangan pilih-pilih jualannya di sana. Nggak ada yang mencuri insya Allah. Kalau usah khawatir aman. Paham? Handphone apa dimatikan? Masya Allah taklim, handphonenya masih hidup. Bunyi, oke sebentar Pak, cocok harganya, Masya Allah. Taklim bicara dunia, jangan matikan handphonenya, belajar. Ketika belajar, jangan terkita dengan dunia. Saya itu memang nanti tadi. Nah, itu hal-hal yang membawa kepada sifat tawakal tentu juga harus diperhatikan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Silakan. Ketika kita menasihati seorang sebelumnya, apakah ketika menasihati beliau kemudian kita, apakah
Menasihati manusia sampai batas antara kita dengan mereka dipisahkan dengan dicabut nyawanya. Tidak ada batasnya menasihati seseorang. Nasihat itu seperti lautan tanpa batas. Bukankah Nabi SAW menasihati paman beliau sampai menjelang kematiannya? Ya amin, wahai paman, ucapkan satu dua kalimat dengannya aku akan diuji di depan Allah. Ucapkan la ilaha illallah. Padahal pamannya sedang kita menjalankan sekarang dulu. Nasihat tidak boleh berhenti. Ayatnya menyebutkan wal asri innal insana fi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang tidak merugi orang beriman. Tidak cukup beriman saja. Wa amilus shalihat, dan dia beramal soleh juga tidak cukup dengan itu saja, disempurnakan dengan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihat. Selama kita bisa memberikan nasihat, berikan. Kadang nasihat dengan lisan, kadang-kadang nasihat itu dengan tanpa mengucapkan kata-kata. Kita diamkan dia, tidak kita tegur dia sehingga dia merasa dia bersalah, itu juga termasuk nasihat. Bukan karena nafsu, dengan berharap dia bertobat kepada Allah, itu nasihat. Paham saudaraku? Maka nasihat itu sepanjang zaman, sepanjang kita diberi oleh Allah nyawa, sepanjang itu pula kita menasihati seseorang. Allah bisa. Nah, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan hafalan Quran kita. Sebelumnya pertanyaan dari saya. Yang bisa jawab nanti selesai sholat, selesai kegiatan, saya bilang aja di bawah. Ada sebuah buku tentang Syiah, nanti akan saya berikan yang bisa menjawab. Sepakat ya Pak? Saya bertanya, sepakat ini? Insyaallah ya. Nah, ada beberapa kesalahan bagi penuntut ilmu yang wajib untuk dihindari. Saya ingin sebutkan 5 kesalahan yang wajib dihindari seorang penuntut ilmu. Abu Dhabi, ada Abu Dhabi? Abu Dhabi, Roy? Abu Dhabi. Mana Abu Dhabi? Sebutkan. Mana nih? Nasidah, lupa, tiba, sombong, apa lagi? Fanatik kepada masa tertentu. Apa lagi? Abu Mufidah. Coba. Saya ini malas. Apa lagi? Apa lagi ya? Abu Laila. Apa Abu Laila? Ulangi tadi. Yang pertama apa? Kibar. Yang kedua ta'assub. Yang ketiga kasal, malas. Yang keempat apa ya? Gak berurutan gak apa-apa. Hah? Nah, berfalqah dan bayum. Yang kelima hasan. Hasan sahih. Berapa orang tadi? 1, 2, 3 ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3 bagi 3 gimana? Kawan kali dapat satu-satu itu. Soal yang kedua, apa arti hasan? Hasan itu artinya takrifnya ya, jangan langsung terjemahnya. Hasan itu apa? Dengki itu terjemahnya. Yang saya maksud takrif, pengertian hasan itu apa? Apa artinya? Itu terjemahnya. Terjemahnya hasan ini artinya dengki. Takrifnya, pengertiannya. Sampai yang bisa. Ahsan, baikkan karakter, baikkan karakter. Benar walaupun membaca ya. Apa?
membenci nikmat yang datang dari Allah terhadap orang lain. Sahih. Soal yang ketiga, nanti yang sudah dijawab tidak ada saya. Apa arti kibar? Sombong itu apa artinya? Batrul haq wal batil. Ahsan ya. Nah, soalnya agak menyimpang dari sini. Oke, kalau apa? Baik, mana mau bertanya kepada antum? Putranya Rasulullah ada berapa? Anaknya Rasulullah ada berapa? Berapa? 7. Sebutnya. Abdullah, Ruqayyah, Fatim, Zainab. Yang dua lupa. Berarti yang baru tahu 5. Baik, ada yang bisa menyimpulkan? Hah? Ummu Kulthum. Ibrahim. 7. Ulang Abu itu. Rohim. Ummu Kulthum. Ruqayyah. Terus ulang Abu Layla lagi sudah Abu Layla. Yang lainnya tentu. Oke, ulang. Ibrahim, Ummu Kulthum, Zainab, Abdullah, Sah. Ulang dulu. Ruqayyah, Satu lagi. Lagi. Satu lagi ya, Pak. Soal yang terakhir. Berapa istrinya Rasulullah? Antum kok ketawa saya tanya berapa istrinya Rasulullah? Berapa istrinya Rasulullah yang mana? Hah? 9 atau 11? 11 atau 12? Hah? 11? 12? Baik. Siapa Pak? Oh enggak apa-apa. Soalnya 12 benar 12. Yang hidup bersama Nabi 9 orang. Sebutkan 5 saja. Khadijah, antum ya? Khadijah, Aisyah, berdua. Saya siapa? Siapa yang bisa? Abu Mufidah yang bisa. Antum Abu Mufidah. Antum saya, betul saya. Ulangi. Zainab 1, kemudian Khadijah, Aisyah, Hafsah. Ada yang bisa bantu? Ummu Salam. Siapa yang bisa menyempurnakan yang kanan? Sofia. Baik. 7. Maimunah. 8. Sauda sama nggak dengan Ummu Salam? Baik, Sauda. Kemudian Zainab bintu Jahsh. Kemudian tadi sudah disebutkan Hindun istrinya siapa? Abu Sufyan. Juwairiyah. Ahsan. Siapa lagi? Maria Al-Qibtiyah itu budaknya. Maria Al-Qibtiyah itu apa? Budaknya Nabi SAW. Yang darinya ada anak yang bernama siapa? Ibrahim. Baru 9 tadi ya? Kurang berapa? 3. PR buat antum. Insyaallah. Baik. Kemudian bermanfaat. Sampai di sini.